شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Yang terhormat Al-Ustadz Haji Abdul Somad LSMA beserta rombongan yang telah hadir di depan kita bersama. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah, kecil tidak disebutkan nama, besar tidak disebutkan gelar, yang hadir pada siang hari yang berbahagia ini. Puji dan syukur sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita bersama, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan tabligh akbar, dalam rangka syukuran sunatan masal yang diadakan oleh tuan rumah, yaitu keluarga besar Bapak Haji Hairul Indra. Salawat dan salam sama-sama kita ucapkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari sama-sama kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kita panggilkan Al-Ustadz Haji Abdul Somad LSMA yang akan memberikan tausiah kepada kita bersama, dan nanti kita mohonkan juga untuk menutup kegiatan kita ini dengan pembacaan doa syukuran dalam rangka sunat masal. Kepada Al-Ustadz kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati sahibul majlis, sahibul bait, sahibul hajat beserta seluruh keluarga yang hari ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala anak-anak yang soleh dan sedang melaksanakan salah satu dari kewajiban, yaitu berkhitan. Khitan anak laki-laki sepakat 4 mazhab. Pertama Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Tak ada ikhtilaf bahwa khitan anak laki-laki hukumnya wajib. Adapun khitan anak perempuan, maka yang mengatakan wajib mazhab Syafi'i, sedangkan mazhab Hanafi, Maliki, Hambali ikhtilaf. Sebagian mengatakan mustahab, sebagian mengatakan mukarramah, dimuliakan, dianjurkan, baik. Oleh sebab itu sekarang banyak rumah sakit, bidan, dokter tidak mau mengkhitan anak perempuan. Banyak jamaah bertanya ke saya, kenapa ini Pak Ustadz dokter melarang? Karena anjuran dari PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, karena kata mereka ini melanggar hak azazi manusia. Tapi sebetulnya di balik larangan mengkhitan anak perempuan itu, maaf cakap, dengan mengkhitan anak perempuan mengurangi libido seksual, mengurangi daya ketertarikan rangsangan hawa nafsu. Maka anak saya laki-laki, tapi keponakan saya perempuan, anak keluarga, anak sahabat, saya suruh, kalau dokter perempuan tidak mau mengkhitan, kalau bidan rumah sakit tidak mau mengkhitan, cari bidan kampung yang pandai mengkhitan. Karena kita pakai mazhab Syafi'i, khitan anak perempuan tetap wajib. Tapi yang kemarin kecil belum dikhitan, umurnya sudah lewat 2 bulan, 3 bulan, setahun, kita tanya yang ahli supaya khawatir tidak menimbulkan mudarat. Ini bagi hukum khitan laki-laki dan perempuan. Yang pertama kali berkhitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadisnya sahih. Ikhtatana Ibrahim. Nabi Ibrahim berkhitan pertama kali wa umruhu 80 sanah. Umurnya 80 tahun. Bil Qudum. Di kampung bernama Qudum. Saya tengok syarahnya apa makna bil Qudum. Nabi Ibrahim dikhitan di sebuah kampung di negeri Syam. Nama kampung itu Qudum. Datang ustadz berceramah, dibukanya kamus Qudum kampak, lalu dia katakan Nabi Ibrahim berkhitan umur 80 tahun pakai kampak.
Inilah yang membuat banyak orang takut masuk Islam, karena dia bayangkan bersunat pakai kampak, habis sekali. Na'udzubillah. Alhamdulillah anak-anak kita hari ini mereka berkhitan, senyum, ambil fotonya, ambil videonya, tunjukkan kepada seluruh anak-anak Indonesia, begini cara orang di Kabupaten Kampar mengkhitan anak, memuliakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Ibrahim ke bawah, semua nabi-nabi itu berkhitan. Habis Nabi Ibrahim, Ibrahim punya anak namanya Ishak, Ishak berkhitan. Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub berkhitan. Yakub punya anak namanya Yusuf, Yusuf berkhitan. Yusuf punya saudara Yahuza, Yahuza berkhitan. Turunlah sampai kepada Nabi Musa, Nabi Musa berkhitan. Makanya Yahudi berkhitan. Semua Yahudi yang ada di dunia ini berkhitan. Anak-anak Yahudi dikhitan, disunat. Itu salah satu persamaan kita dengan Yahudi. Yahudi tidak makan babi, Yahudi tidak makan lemak binatang, Yahudi tidak mengharamkan tidak berkhitan, Yahudi berkhitan. Lalu kenapa Nabi Isa beda dengan Musa? Sama, Nabi Isa berkhitan dan Nabi Isa tidak makan babi. Lalu yang membatalkan khitan itu ada seorang setelah Nabi Isa diangkat, laki-laki bernama Paulus. Dia tidak pernah belajar kepada Nabi Isa, nama panggilannya sehari-hari Saul. Lalu kemudian setelah Nabi Isa hilang, diangkat, dia mengaku katanya dia berjumpa dengan roh Nabi Isa, dan Nabi Isa mengangkat dia menjadi rasul. Maka dia dipanggil dengan Rasul Paulus. Pauluslah yang menghalalkan babi. Kata Paulus, setelah Yesus disalib maka seluruh binatang halal. Lalu kemudian Paulus juga yang menghapuskan khitan. Nabi Musa berkhitan, Nabi Ibrahim berkhitan, Nabi Sulaiman berkhitan, Nabi Muhammad SAW berkhitan. Datang Paulus mengatakan, setelah Yesus disalib maka semua kulit ini suci, tak perlu lagi dikhitan. Ini bentuk penyelewengan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Itulah mengapa yang kita sebut kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena ini syariat yang suci, yang bersih. Hari ini sudah kita laksanakan. Nabi Ibrahim pindah dari Babilonia, Irak ke Palestina 1800 sebelum Masehi. Hari ini 2018. 1800 tambah 2018 sama dengan 3818 tahun. Artinya apa? Syariat berkhitan sudah dijalankan manusia sejak 3818 tahun yang lalu. Dari Nabi Ibrahim Babilonia Irak turun ke Palestina, turun kepada Nabi Musa, turun kepada Nabi Isa, turun kepada Nabi Muhammad di Madinah, dibawa oleh para ulama sampai ke Kabupaten Kampar, dan anak-anak kita sekarang sedang menjalankan syariat berkhitan. Anak-anak yang belum berkhitan tidak dibawa ke masjid karena memutus shaf salat. Kata Syekh Atiyah Sokor Mufti Al-Azhar Kairo Mesir bahwa anak itu tidak memutus shaf. Hukum anak kecil tak memutus shaf, tapi dia bisa memutus shaf sebabnya dua. Yang pertama, karena belum dipotong kulit maka ada najis di ujung tersimpan, itu menyebabkan dia putus shaf. Yang kedua, karena wudhu anak-anak tak sempurna, menyiram wajah tak lengkap, menyiram tangan tak sampai siku, kepala tak disapu langsung ke telinga, kaki tak kena mata kaki. Karena tak sempurna ini maka dia bisa memutus shaf. Oleh sebab itu anak-anak yang belum berkhitan kalaupun dibawa ke masjid maka shafnya khusus satu di belakang. Alhamdulillah anak-anak kita sudah dikhitan. Umur berkhitan di Jawa, anak-anak kecil berkhitan baru lahir langsung dikhitan. Tapi kita tradisi di Sumatera ini biasanya berkhitan libur sekolah, libur panjang. Kebetulan sekarang habis bagi rapor naik kelas, menyambung libur Ramadan dengan libur Syawal, libur panjang. Dulu orang berkhitan zaman-zaman saya kecil dulu, tamat SD. Tamat SD panjang 40 hari sebelum SMP berkhitan. Tapi kemudian dia takut lari, akhirnya libur SMP baru berkhitan. SMP pun makin kencang lari, libur SMA baru berkhitan. Na'udzubillah. Oleh sebab itu anak-anak kita yang sudah dikhitan ini, kebetulan saya setiap 6 bulan sekali masuk ke hutan Talang Mama di suku terasing. Agamanya masih agama animisme, menyembah pokok kayu, masih tinggal di dalam hutan rimba.
dan kami ke sana membawa dokter-dokter untuk sekaligus berdakwah Islam, dan diadakan khitan massal bulan Februari kemarin. Alhamdulillah anak-anak ini ramai berkhitan, sederhana saja, tidak ada pentas, tidak ada majelis mewah, tidak ada keramaian. Dikhitanlah anak-anak kecil ini di teras masjid dengan dokter dari Puskesmas Kabupaten Indragiri Hulu. Maka bersyukurlah anak-anakku, kalian diberikan Allah SWT orang tua yang bertuah. Mungkin sebagian kalian ada orang tuanya sudah meninggal dunia, tapi digantikan Allah orang tua kalian dengan orang yang lebih baik. Bukan berarti saya mengatakan ayah kalian tak baik. Allah Ta'ala memuliakan kalian dalam majelis yang megah, yang mewah. Saya tadi pertama sampai di sini terkejut, ini majelis khitan apa majelis nikah? Menengok majelis yang luar biasa. Mungkin banyak yang sudah berkhitan ingin khitan sekali lagi menengok majelis. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak ibu-ibu yang punya duit, panggil nanti dokter, adakan khitan massal, undang anak-anak. Itu amal jariah luar biasa, amal yang luar biasa. Banyak saudara-saudara kita fakir miskin, anak yatim, orang susah tak bisa berkhitan. Ini acara yang dibuat Sohibul Hajat, Sohibul Bait hari ini adalah tradisi yang baik. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha min ba'dih, orang lain yang melakukan sesudah ini akan dapat pahalanya sampai mati meninggal dunia. Bayangkan anak-anak kita yang sekarang kelas 1 SMP, kelas 6 SD, tamat kelas 1 SMP, sekarang 2018, 2028 10 tahun akan datang, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. 2018 dia khitan, 2028 dia sudah lulus S1, masuk PNS, masuk BUMN, menjadi pengusaha, bisnismen, menjadi orang yang berhasil. Dia ingat, dia tengok fotonya, ini dulu foto kami waktu berkhitan, ternyata kami dikhitan ramai-ramai. Maka nanti dia menikah, dia punya anak, dia buat lagi tradisi macam ini. Dia undang anak yatim, fakir miskin, siapa yang belum berkhitan, lalu kemudian ada mu'alaf baru masuk Islam, dikhitankan, dibuat majelis macam ini, maka mengalirlah pahalanya. Kenapa? Karena dia pernah dulu dibuat macam ini. Oleh sebab itu foto-foto itu nanti jangan hanya sekedar foto saja disimpan di HP, hilang, dicetak. Sehingga ketika dicetak dia tengok album, ini foto ayah waktu berkhitan dulu, maka anak-anakku juga akan aku buat macam ini. Mereka telepon lagi ke Pekanbaru mencari Ustadz Abdul Somad untuk ceramah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ustadz Abdul Somad. Tidak, ini nomornya. Ini siapa? Ini anak Ustadz Somad. Ustadznya mana? Sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi pahalanya tetap mengalir. Kenapa? Karena amal jariah yang dilakukan Sohibul Bait hari ini dilanjutkan oleh anak-anaknya, dilanjutkan oleh cucunya. Inilah amal yang panjang. Apakah setelah berkhitan ini habis kewajiban bapak orang tua? Belum. Pertama waktu lahir azankan ke telinga sebelah kanan. Setelah diazankan dikunyahkan kurma, namanya tahnik, untuk mengambil barokah. Setelah itu disusukan ibu selama 2 tahun. Setelah itu lalu kemudian dikhitankan. Setelah khitan makin berat tanggung jawab. Dulu anak ini sekedar makan, sekedar minum. Setelah berkhitan tumbuh biologisnya, dia mulai tahu perempuan. Makin berat tanggung jawab ibu, makin berat tanggung jawab bapak. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, ditanya, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak bapak ibu yang hari ini berkhitan, 2-3 hari lagi tahu sepeda motor, dia tahu membonceng orang, na'udzubillah. Saya bukan menakut-nakuti. La yadkhulul jannah, tak masuk surga dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu kepada mahram. Dia membiarkan anak lajang, anak gadis berdua-duaan tanpa mahram, membiarkan mereka berjalan ke tempat maksiat, na'udzubillah. Ini tanggung jawab kita semua. Anak laki-laki 9 orang ditambah Sohibul Hajat 10 orang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, hai laki-laki, kalian anakku yang laki-laki yang sudah berkhitan, kalian menjadi seorang laki-laki yang sudah ikut syariat Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ini kalian menjadi laki-laki dan tanggung jawab di pundak kalian luar biasa. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa adabahunna, dididik dengan pendidikan yang baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik-baik, falahul jannah, surga balasannya. Banyak orang menangis karena tidak bisa ke Makkah,
Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji mabrur balasannya surga. Bapak ibu yang tak ada duit mau pergi ke Makkah, tak ada duit mau haji mabrur, sabar, karena mendidik anak-anak juga balasannya surga. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan pendidikan yang baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Ini makin besar tanggung jawab dunia akhirat Bapak Ibu. Abdul Somad, orang tua saya, ayah saya, emak saya membesarkan saya, mendidik saya, tidak terlalu berat tanggung jawabnya. Zaman saya kecil TV cuma satu, TVRI, film cuma sekali jam 9.30, habis dunia dalam berita. Itu pun tak jadi karena ada laporan khusus Presiden Soeharto. Tahun 90 barulah ada TV satu lagi, TPI. Muncul TPI, hilang TPRI. Orang mulai banyak cabut dari sekolah karena mulai ada film siang jam 11, filmnya Mahabharata. Lalu kemudian datang RCTI, datang SCTV, datang Indosiar, datang macam-macam. Sekarang orang sudah pakai parabola, akhirnya 100 channel. Dulu orang menonton TV dari awal sampai akhir film dia tonton. Sekarang diputar channel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 100. Habis itu ulang balik dari satu pun tak ditonton. Itulah dunia zaman sekarang. Ditambah lagi internet, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Google, YouTube, Yahoo. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka tanggung jawab kita. Anak-anak sudah mulai mengenal warnet, anak-anak sudah mulai mengenal chatting, browsing, anak-anak sudah mulai mengenal Skype, Line. Oleh sebab itu maka ini makin hebat dunia. Jamaah kenal Ustadz Somad karena internet, karena melihat di YouTube. Dia macam pisau bermata dua, satu potongkan ke bawah, tapi juga dia bisa memotong ke atas, memotong urat leher, memotong urat nadi, memotong urat kepala. Na'udzubillah. Ibu kalau sayang sama anak kecil tidak mau memberi dia pisau. Anak kecil umur 5 tahun minta pisau mak, jangan, umurmu belum cukup, nanti kau luka. Tapi ada anak-anak dia tidak minta pisau, dia minta belikan gadget HP, dia minta belikan sepeda motor, dia minta belikan Honda, dia minta belikan ini. Kalau tidak dikasih takut disebut orang tua tak sayang anak, tapi sebenarnya bukan itu bentuk sayang. Kalau sayang pada mereka, masukkan ke pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kampar, masukkan ke pesantren As-Salam Danau Naga Beralih, masukkan ke pesantren Al-Badar, masukkan ke pesantren Tawalib Padang Panjang, masukkan ke pesantren Darun Nahdoh. Meninggalkan anak di pondok pesantren sakit 9 bulan 10 hari ibu kandungan, 2 tahun menyusukan, meregang nyawa melahirkannya, tapi dia rusak gara-gara apa? Narkoba. Na'udzubillah. Belum ada sampai sekarang obatnya Bapak Ibu. Anak-anak kita yang lugu, yang bersih, yang suci, yang lucu-lucu, yang ketawa-ketawa, yang berlari-lari, yang melompat-lompat. Kadang melihat anak-anak ini lari-lari, lompat-lompat, satu sisi kita tersenyum, lucu, tapi di sisi lain ancaman luar biasa. Ancaman riba, makan haram, ancaman zina, pergaulan bebas, ancaman narkoba, ngelem, sabu-sabu, putau, ancaman minuman keras, ancaman macam-macam segala ancaman, ancaman kepala aliran sesat, ancaman kepala PKI komunis, ancaman sekuler, ancaman liberal. Tidak ada jalan lain kecuali memasukkan anak ke pendidikan agama. Ditinggalkan kepada dia kelapa sawit 2 hektar, ditinggalkan kebun karet sejauh mata memandang, hilang, habis dia jual semua. Ditinggalkan emas, cincin, subang, anting, gelang, rantai, motor, duit, tabungan, hilang karena dia jual semua. Tapi tinggalkanlah ilmu. Apa kata pesan Sayyidina Ali? Al ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Kalau kau jual, tinggalkan harta, habis dijualnya. Dia menjaga harta, dia lelah, harta diambil orang. Dua kemungkinan. Harta itu hanya 2 kemungkinan. Kalau tidak dia menghabiskannya dengan judi, maka harta itu akan dihabiskan orang lain. Apalagi sekarang banyak orang yang menggeser sempadan tanah, menipu, memakai tipuan-tipuan sihir dengan menggunakan hipnotis dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita tinggalkan ilmu anak-anak kita. Saya tidak menyuruh anak bapak ibu yang 10 orang berkhitan ini dan anak-anak yang lain harus sekolah agama, tidak, sesuai dengan kemampuannya. Siang ini ada 2 anak kita yang sedang belajar di Al-Azhar Kairo Mesir, adik-adik kelas saya. Ustadz Somad, kini mereka pulang liburan, nanti akan pulang lagi bulan September ke Kairo. Kebetulan dia tamat pesantren, suka pengajian agama, nanti kuliah S1 Al-Azhar, habis itu lanjut S2, habis itu lanjut S3 doktor,
pulang macam Dr. Mawardi Muhammad Saleh, bisa menjadi wakil dekan di UIN Suska, bisa menjadi ketua MUI Majelis Ulama Kabupaten Kampar, bisa menjadi imam besar Islamic Center Bangkinang, bisa menjadi dosen pengajar di Pasca Sarjana. Maka selalu saya katakan, adik-adik yang belajar di Mesir, kalian pulang setelah doktor, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun, pulang doktor. Jangan jadi Ustadz Somad tak doktor, LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak apa-apa ama-ama. Pulang doktor. Tengok ustaz-ustaz yang hebat itu. Ustaz Mustafa Umar, doktor, 13 tahun di IIU, International Islamic University. Dr. Dasman Yahya Ma'ali, doktor. Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Dr. Saidul Amin, doktor. Nah, ini doktor-doktor nih kita ikut. Panjangkan cita-cita, gantungkan cita-citamu setinggi di langit, tapi jangan angkuh, jangan sombong, kakimu tetap menginjak di bumi. Kalau cita-citamu setinggi di langit, kakimu tetap menginjak di tanah. Karena kalau kaki tak menginjak ke tanah, itu hantu. Ustaz tak menginjak tanah, di atas pentas. Saya tidak merasa diri saya mulia di atas ini. Saya naik ke atas ini karena dibuatkan pentas. Kenapa dibuatkan pentas? Begitulah sahibul bait, sahibul hajat memuliakan. Ustaz-ustaz diletakkan naik ke atas, yang bersunat juga. Jadi yang mau naik ke atas ini dua saja syaratnya. Pertama, ustaz sama bersunat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini video ini direkam, ini kamera sampai berapa nih? 1 2 3 4 kamera. Hidup kamera nih kan? Alhamdulillah, nanti uploadkan ke YouTube supaya ditengok orang di seluruh Indonesia. Hai orang-orang seluruh Indonesia, muslimin muslimat, kalau kalian mau menyunat mengkhitankan anak, tirulah acara yang terjadi di Kabupaten Kampar hari ini. Begini cara membuat. Pertama, buatkan anak ini duduk bersama mendengarkan pengajian agama. Sekarang ada juga majelisnya, majelis baik, majelis khitan, tapi diisi dengan keyboard tunggal, keong racun, kucing garong. Dinaikkan artis ke atas pakai rok pendek, anak-anak yang sudah mulai bernafsu bersyahwat menengok baru berkhitan. Akhirnya karena ditampilkan anak artis pakai rok pendek di atas, dia baru berkhitan. Habis acara melapor ke dokter, terbuka balik jahitan. Oleh sebab itu maka ini tak mendidik, ini orang jahat, ini kotor, tanpa disengaja, mau tak mau, suka tak suka, dia sudah menjerumuskan anak ke dalam neraka jahanam. Matanya sudah menengok yang haram. Anak-anakku, kalian adalah anak-anak yang bertuah. Ustadz Somad dulu pun majelisnya biasa-biasa saja, taman SD mengundang sahabat, kerabat, tetangga di khitan. Kalian yang sudah bertuah sekarang, jaga kalau ada tuah di tangan, pasir digenggam menjadi intan. Jangan kalian buang kebaikan ini. Setelah ini saya tahu, saya paham kalian sudah dibawa solat, tapi setelah ini kalian akil balik, jangan sampai tinggalkan solat. Muru auladakum bis solah, suruh anak-anak solat, anak-anak yang sudah berkhitan, anak-anak yang mau berkhitan, anak-anak laki-laki perempuan, kalian disuruh solat. Wa abna'u sab'a, umur 7 tahun suruh solat. Wadribuhum fil ashrah, pukul umur 10 tahun. 7 tahun suruh, pukul 10. Kenapa disuruh 7 dipukul 10? Karena 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Kenapa tidak 5? Kenapa tidak 4? Kenapa 7? Karena ternyata 6 tahun the golden age. Golden emas, age umur. Golden age umur emas. Umur 6 tahun umur emas. Menghafal Quran mudah. Makanya Imam Syafi'i hafal Quran umur 5 tahun. Ada menyebut 6 tahun, 7 tahun. Kenapa begitu? Ini usia emas. 2 tahun pertama susukan, 2 tahun kedua lari-lari, lompat-lompat, lucu-lucu, 2 tahun ketiga mulai menghafal surat-surat pendek. Emaknya sambil memasak sambil baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, waddu'a wallaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Saya tak pernah menghafal wadduha pakai kertas. Saya tak pernah menghafal sabbihis pakai kertas. Saya tak pernah menghafal alam nasrah pakai kertas. Kenapa kita bisa hafal? Karena emak kita, ayah kita, imam masjid membaca berulang kali. Anak-anak ini otaknya cerdas. Sekali dengar titik, 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 titik. 2 kali dengar titik agak panjang. 3 kali dengar garis, 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 garis. 4 kali dengar garis mulai menyambung. 5 kali dengar menjadi garis yang abu-abu. 6 kali dengar menjadi garis yang hitam. 7 kali dengar garis sudah terbentuk di kepala. Itu mengapa anak-anak bisa hafal Quran walaupun tak bisa baca Quran. Nabi Muhammad tak bisa baca Quran, tapi dia hafal Quran. Dari mana? Karena mendengar.
maka dengarkanlah di rumah MP3 Al-Quran, TV Al-Quran, lagu Al-Quran, bayati sobasi kana hawan jaharka. Jangan rusak anak-anak kita dengan film, dengan internet, dengan TV. Kalaupun menonton berita, baik TV One. Kalaupun menonton berita akses ceramah, baik YouTube, dengan ustadz-ustadz yang jelas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah acara mengakikahkan anak, lalu kemudian mendidik anak di sekolah, lalu kemudian menyunat mengkhitankan anak, setelah ini apalagi kewajiban orang tua? Menikahkan anak. Menikahkan kami juga Pak Ustadz. Ya, itulah mengapa laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki menjadi pelurus, perempuan yang bengkok. Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. In akhadta aqamtaha kasartaha. Kalau kau paksa lurus, dia akan patah. Tapi kalau kau turut, kau akan jadi bengkok. Kalian laki-laki 10 orang akan menjadi manusia pemimpin-pemimpin masa depan, memimpin di rumah tangga anak dan istri, memimpin masyarakat, jadi Pak RW, jadi Pak RT, jadi direktur, jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, jadi menteri, jadi anggota legislatif. Maka kalian mesti dalam kerangka ini mendapatkan pendidikan agama yang baik. 5 pelajaran umum: fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris ada di kepala, tapi jangan sampai ada yang tinggal. 5 pula di sebelah kanan: fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, bersarang di kepala sebelah kiri, tapi di kepala engkau juga ada 5: Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Kenapa belajar fikih? Supaya tahu mana halal, mana haram, mana makruh, mana mubah, mana batasan sholat, siapa jadi imam, siapa jadi makmum. Kenapa belajar akidah? Tahu dia siapa Allah, siapa malaikat, kapal alam barzah, bagaimana mati, bagaimana mungkar, bagaimana nakir, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul awadis, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun ayat, sama, basar, kalam. Kenapa dia mesti belajar akhlak? Supaya dia tahu sopan santun, menghormati orang tua, menghormati ulama, jangan sampai membenci ulama, jangan sampai membunuh ulama, jangan sampai mengkriminalisasi ulama, jangan sampai mengolok-olok Al-Quran. Sekarang dia tonton di FB, ada orang menginjak Quran, ada orang cuek saja orang, padahal dia mesti marah karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti belajar Quran? Supaya jangan sampai menginjak-injak Al-Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran inilah yang akan membawa iza quri'al Quran. Kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Dulu ada tradisi sebelum berkhitan, masak pulut kuning, panggang ayam, diserahkan anak ke guru mengaji, nanti guru mengaji membalikkan ke bapak ibu. Ustadz, ini anak saya namanya Abdul Somad, ini beras 1 karung, ini rotan dibelah 4, belajar mengaji, habis alif-alif pindah ke Quran, selesai khatam Quran, dibawakan pulut kuning, ayam panggang, diserahkan balik. Ini dulu anak kalian sudah kami ajarkan Quran, sekarang saya balikkan balik. Perempuan khatam Quran sebelum akad nikah, laki-laki khatam Quran sebelum bersunat berkhitan. Kenapa begitu? Karena laki-laki lebih kuat pondasi, karena dia adalah kepala rumah tangga. Kalau sampai nakhoda patah, tiang kapal patah, perahu boleh tetap berlayar sampai ke Pulau Harapan. Tapi kalau sudah nakhoda patah, maka tak tahu kemana akan dibelokkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beruntung punya anak laki-laki. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian warisan. Anak laki-laki menjadi penghuni surga membawa perempuan. Tapi jangan lupa, tanggung jawab punya anak laki-laki juga luar biasa. Anak laki-laki, anak perempuan sama-sama bengkak resikonya. Anak laki-laki bengkaknya di kepala, anak perempuan bengkaknya, maaf cakap, di perut. Sampai kapan kita menjaga mereka? Kita jaga mereka sampai ke liang lahat. Mendidik anak bukan sampai 18 tahun, mendidik anak bukan sampai menikah. Ada ibu yang menangis menengok anak duduk di pelaminan. Bersyukur kami Pak Ustadz, anak kami sudah di pelaminan, maka selesailah tanggung jawab saya sebagai orang tua. Kata siapa? Kata siapa tanggung jawab kita selesai setelah anak duduk di pelaminan? Tanggung jawab selesai sampai ke liang lahat. Kalau kita mati duluan, dia yang membisikkan ke telinga kita la ilaha illallah. Kalau kita mati duluan, kita pula yang membisikkan dia la ilaha illallah. Ada ibu-ibu yang memandikan anak sampai 2 kali. Dulu memandikan dia waktu kecil, sekarang memandikan jenazahnya. Ustadz Somad, ibu ini umurnya 80 tahun, dia memandikan anaknya 2 kali. 40 tahun yang lalu dia memandikan anak itu sebagai bayi kecil yang lucu.
sekarang dia pula yang memandikan anaknya dalam bentuk jenazah, takdir masing-masing, tapi dia tetap bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika ditimpa musibah qalu, keluar dari mulutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan majlis walimah biasa, ini bukan sekedar majlis makan minum, ini adalah majlis ilmu, majlis zikir, majlis mengingat Allah, majlis ingat mengingatkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang hadir alhamdulillah, yang tak hadir rekamannya tetap ada. Saya merasa senang siang ini, dimuliakan, dihormatan, tapi yang paling menyenangkan hati saya adalah bisa saya menyampaikan ayat-ayat Allah, bisa saya menyampaikan hadis-hadis Rasulullah. Ma la yudrakulluh la yutraku kulluh. Yang tempat lain tak bisa diceramahi, tidak bisa ditausiahkan, tidak bisa diberikan pengajaran, tapi tak boleh kita tinggalkan. Insya Allah orang lain akan menonton video ini, orang lain akan menonton acara ini, mereka terinspirasi, mereka punya ide. Kalau dulu Sahibul Hajat mengundang Ustaz Somad pengajian, kami pun nanti akan buat majelis yang sama. Kami akan khitankan anak-anak kami akan khitankan cucu-cucu kami akan undang tetangga, serabat kerabat tetangga. Anak kami, cucu kami cuma 2-3 orang, kami ingin buat 10 orang, yang 7 lagi cari anak yatim, fakir miskin, orang susah, orang tak mampu, dudukkan mereka sama tingginya, sama pakaiannya, supaya mereka juga merasakan perasaan yang sama. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman. Apa tanda orang beriman? Ke Makkah bolak-balik, betul. Apa tanda orang beriman? Rajin sholat ke masjid, betul. Apa tanda orang beriman? Hari ini kita melihat tanda orang beriman. Apa tanda orang beriman? La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama macam sayang pada diri sendiri. Kalau anak kandung kita pakaikan baju Melayu yang membanggakan, kalau anak kandung kita dudukkan di atas pentas, kalau anak kandung kita dudukkan di atas pelaminan, kalau anak kandung kita muliakan, kalau anak kandung, begitu juga saya tak tahu mana yang anak kandung, mana yang anak tetangga, mana yang anak sahabat, mana yang anak yatim, mana tak ada bisa dibedakan. Sama pakaiannya, sama majelisnya, sama duduknya, tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Begitulah tanda orang beriman. Hari ini Abdul Somad hanya sekedar ceramah, ngomong, bicara, tapi gambar bisa bercerita 1000 kata. 1000 kata yang keluar dari mulut saya belum tentu didengar orang, belum tentu masuk ke telinga, belum tentu diamalkan orang. Tapi video dan gambar hari ini, gambar ini Bapak Ibu ambil, Bapak share melalui Instagram, melalui Twitter, melalui BBM, dilihat orang, ditonton orang. Apa ini acara? Ini acara khitan. Apa hiburannya? Tak ada band, yang ada hanyalah nasyid anak-anak muda dengan suara yang merdu, syairnya syair agama, religi, mengajak jihad, mengajak mengingat Allah, mengajak menikah dengan wanita salihah, mengajak berzikir, mengajak mendengarkan Al-Quran. Maka inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis-majlis seperti ini harus terus lebih ramai, lebih ramai. Bapak Ibu yang hadir di majlis ini, nanti buatlah ke depan anak-anak yang belum bersunat disunat, adapun yang sudah jangan disunat sekali lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah ini semua berakhir, kita pun akan berdoa. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain, illa ajabahumullah, Allah akan mengabulkan doa mereka. Tadi saya ceramah pas jam 2, sekarang sudah jam 2.30, 30 menit saya sudah ceramah. Saya menduga ini tak sampai 30 menit, kultum saja cukup. Kultum kuliah 7 menit, karena ini jam-jam genting. Makan tadi sedap betul, ikannya pula ikan banyak, ikan kalui, ditambah lagi ikan baung, ditambah lagi ayam, ditambah lagi. Ini makanan banyak, ini luar biasa. Apa kata pepatah Melayu, kalau tegang urat perut, kendurlah urat mata. Saya tadi menduga ini nampaknya ceramah tak lama-lama, kultum saja cukup. Kuliah 7 menit, selesai itu jamaah pun mulai menunduk. Tapi rupanya jamaah tidak menunduk, tetap cas matanya, tahan dia mendengar tausiah, tahan mendengar ceramah. Jamaahnya tahan, ustadz pula tak tahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Pagi tadi saya menyambung tali silaturahim di Pekanbaru, dijemput jam 7.30, jam 8.30 dijemput. Acaranya apa? Acara walimah nikah. Ini acaranya agak terbalik ini. Tadi pagi nikah, ini khitan. Mestinya khitan dulu baru nikah. Ini terbalik, sudah khitan baru nikah, sudah nikah baru khitan. Siapa yang nikah dulu baru khitan? Mu'allab.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelisnya berbeda, tapi keduanya adalah majelis menjaga anak-anak. Setelah anak ini dikhitankan, selamat dia dari najis kotor, membuang daging yang busuk, lalu kemudian setelah itu dia pula sekolah agama, paham dia agama. Setelah itu pilih sesuai dengan bakatnya kemana. Ini nampaknya tak cocok, mau dikirim ke Mesir Pak Ustadz. Kenapa? Kalau ini cocok dikirim ke Mesir karena menulis sama kultum, kemarin sudah ikut tablik akbar anak-anak juara Pak Ustadz. Cocok kirim ke Mesir. Yang ini tak cocok kirim ke Mesir. Kemana-mana bawa martil aja. Ini mau jadi tukang nih. Masukkan dia sekolah, masukkan dia jadi arsitek. Ini cocoknya kemana? Ini bawa jarum suntik aja Pak Ustadz. Masukkan ke Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, UII Yogyakarta. Saya ceramah di UII Jogja. Apa kata rektornya? Ustadz Somad, anak-anak yang hafal Quran 30 juz masuk UII gratis, beasiswa full. Makanya banyak sekarang anak-anak hafal Quran di Fakultas Kedokteran. Dokter spesialis kandungan hafal Quran, dokter spesialis tulang belakang ortopedi hafal Quran, dokter spesialis kulit hafal Quran. Bangga kita. Dokter spesialis jantung koroner hafal Quran. Maka anak-anak kita yang sudah berkhitan masuk sekolah tahfiz Quran, nanti dia terserah, bisa masuk ITB Institut Teknologi Bandung, bisa masuk IPB Institut Pertanian Bandung, bisa masuk ITS Institut Teknologi Surabaya, bisa masuk Universitas Indonesia, bisa masuk UIN Suska. Kemana dia mau sekolah silakan. Fasayarallahu amalakum wa qul malu, beramallah kalian anak-anakku, fasayarallahu amalakum. Tapi kita orang tua mendorong. Dia seperti mobil mogok, kalau nampak dia berhenti dorong, jangan sampai kita tengok saja, nanti dia akan berkarat dan mati. Basadnya tidak mati, badannya tidak mati, tapi otak dan imannya mati. Lalu kemudian sampai usianya menikah, bapak ibu menikahkan dia. Tidak bisa bapak ibu berkata, nak kau sudah khitan, kau sudah akikah, kau sudah bersunat, kau sudah sekolah, S1 sudah, S2 sudah, S3 sudah, masalah nikah uruslah sendiri. Tak bisa. Ibu mesti membuatkan fit and proper test penerimaan calon menantu. Ketua Bapak Camat, sekretaris Bapak Lurah, tim audisi Ustadz Abdul Somad LCMA. Saya diundang untuk menyeleksi 10 orang ini yang sekarang berkhitan. Rupanya 20 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, mereka buat lagi acara nikah masal pula. Sekarang khitan masal beramai-ramai, nikah masal. Berapa banyak, tak terhitung berapa WA SMS yang masuk ke HP saya. Ustadz, saya mau menikah, tapi untuk surat menyurat ke KUA saja saya tak sanggup. Pak Ustadz, saya mau menikah, tapi untuk acara walimah sekian puluh juta. Pak Ustadz, saya mau menikah. Akhirnya berapa banyak anak muda berzina. Khitan masal sudah dibuat, nikah masal perlu dibuat. Tapi yang mendaftar yang belum nikah saja. Jangan yang udah nikah pun mendaftar juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara nikah masal mungkin ada saatnya nanti saya diundang pula di Kabupaten Kampar, acara tablik akbar nasihat pernikahan 20 pasangan yang akan berceramah Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad LCMA. Man tazawwaja, siapa yang menikah faqad istakmala nisfal iman. Setelah menikah punya anak, begitulah hidup ini. Lahir kanak-kanak, bayi, remaja, dewasa, nikah, tua, sakit, mati, anak-anak tumbuh lagi. Tanaman hijau, berbunga, kuntum, mekar, harum, layu, kuning, mati, tumbuh tanaman yang baru. Dulu yang mengisi Kabupaten Kampar ini datuk, nenek, mama. Lalu kemudian setelah itu mereka meninggal. Kita pun sudah tua, tak lama lagi akan meninggal. Saya tamat dari Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu tahun 1996. Sekarang 2018, 22 tahun yang lalu saya sudah tamat kuliah, tamat sekolah. Kemarin balik ke kampung halaman, jumpa dengan kawan-kawan kuliah dulu, kawan-kawan sekolah dulu. Sudah berapa lama kita tak jumpa? 20 tahun. 20 tahun yang lalu muda, cantik, imut-imut. Sekarang sudah amit-amit, lisut, letoy, loyo. 20 tahun tak jumpa, pertanyaannya anak berapa? Ada juga yang nanya bini berapa? 20 tahun tak jumpa, pertanyaan anak berapa? Sudah kelas berapa? Sekolah di mana? 20 tahun akan datang kami jumpa lagi. 20 tahun akan datang jumpa, pertanyaan sudah berubah. Sakit apa? Jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat. 20 tahun lagi tak jumpa, pertanyaan sudah berubah. Makamnya di mana?
20 tahun lagi tak jumpa, pertanyaan sudah berubah, pakai pampers merek apa? Begitulah manusia ini, lahir, besar, khitan, nikah, sekolah, kuliah, kerja, mapan, tua, sakit, mati. Dari tanah akan balik ke tanah. Apa yang akan kita bawa? Hari ini kita sedang merenung sejenak. Abdul Somad sedang melihat dirinya. Saya berkhitan tahun 1990, sekarang 2018, 28 tahun yang lalu. Hai Abdul Somad, engkau duduk. Kalau engkau mau melihat dirimu 30 tahun yang lalu, pandanglah anak-anak itu. 30 tahun yang lalu kau bukan siapa-siapa, kau bukan apa-apa. Hari ini Allah Ta'ala berikan harta engkau banyak bapak, harta engkau banyak ibu, engkau punya keluarga. Bersyukur pada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat itu. Menengok diri 30 tahun yang lalu, tengok mereka berkhitan. Menengok diri 40 tahun yang lalu, tengok anak yang baru lahir akikah. Menengok anak bersolawat, orang tua menyambut anak, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Keluar anak dari kamar. Saat kita melihat anak keluar dari kamar, kita sesungguhnya sedang melihat kiri kita 40 tahun yang lalu. Melihat orang duduk bersanding di pelaminan, kita sedang melihat diri kita 10 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu kau bayi, 30 tahun yang lalu kau berkhitan, 10 tahun yang lalu kau adalah orang yang baru menikah. Hari ini kau sudah tua, sampai masanya kau akan sakit, sampai masanya kau akan mati. Anak tinggal, keluarga tinggal. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Illal ladzina amanu, yang dibawa cuma satu iman, yang dibawa cuma satu iman, wa amilus salihat, dan amal saleh. Rumah tinggal, mobil tinggal, bini tinggal, anak tinggal, duit tinggal, tabungan tinggal, surat tanah tinggal, STNK, PKB tinggal, peci tinggal. Abdul Somad kemana-mana ceramah bawa mikrofon. Tapi begitu Abdul Somad mati nanti, tidak akan ada yang meletakkan, Ustadz aku bawa mikrofon kau mati. Semuanya akan tinggal. Baju koko tinggal, peci tinggal, baju tinggal, celana tinggal, sendal tinggal, sepatu tinggal. Kau hanya akan dibungkus dengan kain putih yang tidak berjahit, tidak digunting pakai gunting, tapi digigit pakai gigi, disobek kerak. Itulah yang akan menggulung badan engkau. Cincin emasmu tinggal, anting subang rantaimu tinggal. Yang akan kau bawa cuma dua, illal ladzina amanu iman wa amilus solihat, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Hari ini saya sudah berceramah perjalanan hidup manusia dari mulai lahir, disusukan, ditahnikkan kasih cairan korma, lalu kemudian diakikahkan, lalu kemudian disunatkan, setelah itu disekolahkan agama, setelah itu dinikahkan dengan laki-laki yang soleh, perempuan dan solehah, setelah itu tetap dijaga sampai mati, sampai pada akhirnya anak itu pun akan membisikkan ke telinga kita sebelah kanan, la ilaha illallah. Inilah perjalanan hidup manusia, singkat, tapi kalau salah-salah, ingat saudaraku, hidup ini singkat, tapi kalau salah, akibat efek yang akan diterima tidak ada tempat yang ketiga. Tempatnya cuma dua saja, alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah, orang beriman dan beramal soleh tempatnya surga. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina, orang kafir yang mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nar. Tidak ada tempat ketiga. Yang ada cuma hitam putih, tak ada abu-abu. Orang yang abu-abu itu setan. Oleh sebab itu pilihlah jalan. Anakku, kalian hari ini sudah diberikan jalan, ceramah sudah diberikan. Andai kami orang tua ustadz ini mati, kami tak lagi ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma halla ballaghtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. Di akhirat nanti saya akan ditanya, hai Abdul Somad, ilmu yang kau pelajari di Al-Azhar Mesir, ilmu yang kau pelajari di Maroko, sudahkah kau sampaikan? Sudah ya Allah, kusampaikan dalam majelis nikah, kusampaikan dalam majelis khitan, kusampaikan dalam majelis walimah, kusampaikan dalam majelis ta'ziah. Ustadz itu diundang cuma 4 saja. Pertama akikah, kedua walimah, ketiga khitan, keempat ta'ziah. Akikah, khitan, walimah, takziah. Makanya kalau ada orang nelpon saya, ini antara 4 nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa acaranya Pak? Khitan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa acaranya Pak? Mati. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa acaranya? Walimah. Semuanya walimah. Keempat-empat ini stasiun
tapi jangan jadikan Islam cuma 4, karena ada orang berislam cuma 4 kali saja. Kapan dia Islam? Akikah. Kapan dia Islam? Khitan. Kapan dia Islam? Walimah. Kapan dia Islam? Takziah. Sedangkan yang lain dia tidak Islam. Islam saat makan, jangan makan pakai tangan kiri. Islam saat berpakaian, jangan membuka aurat. Islam saat berpolitik, pilih pemimpin yang peduli Islam. Islam saat bertetangga, jangan caci maki, sumpah serapah, hamun, menggeser sempadan tanah. Islam berislam dari mulai menghembuskan napas sampai menarik napas. Islam masuk kamar mandi berislam, langkahkan kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, di depan cermin kaca Islam, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, memandang wajah, Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Masuk ke dalam kamar mandi mesti Islam, masuk ke dalam WC mesti Islam, keluar dari WC pun menjadi orang Islam, mengucapkan ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Ini semua harus kita jalankan dari mulai membuka mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, sampai menutup mata, bismika Allahumma ahya wa amun. Dari mulai sampai mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, sampai melangkahkan kaki mau pergi kerja, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Anak-anakku sekalian, bapak ibu sekalian, satu episode hidup sudah dilewati, yaitu khitan, tapi masih panjang lagi perjalanan hidup. Kita hanya bisa mendoakan. Anak-anakku sekalian, kami dudukkan kalian di atas sampan, habis itu kami tegakkan layar, habis itu kami lepas kalian. Kudoakan kalian sampai ke Pulau Harapan, selamat dari pukulan ombak dihempas gelombang. Ingat, lautan ini luas, nah, anginnya kencang, karannya tajam. Kalau sampan kau tak pandai, biduknya tak tahu mana arahnya, maka akan tersesat di jalan. Na'udzubillah. Maka setelah kita lepas, kita doakan mereka dengan doa ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah, untuk niat yang baik dan semua kebaikan-kebaikan untuk semua yang hadir di majelis ini. Adapun yang tak dapat datang karena sakit, tetap kita doakan ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir di majlis ini ya Allah. Wa khususan ala sahibi hadzal bait wa sahibi hadzal hazil hajah. Khususnya kepada sahibul bait dan sahibul hajat ini ya Allah. Allahumma barik lahum fi umurihim, berikan berkah pada umur mereka. Wa barik lahum fi auladihim, berikan berkah pada anak-anak mereka. Wa barik lahum fi kulli ma ataitahum, berikan berkah kepada semua rezeki yang kau berikan pada mereka ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak-anak kami yang berkhitan ini menjadi anak-anak yang saleh. Min hufazil Quran, menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilik, orang-orang yang berjihad di jalanmu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, jauhkan mereka dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik padamu ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, jauhkan kami daripada segala kesulitan, wal ajzi wal kasal, jauhkan kami dari sifat lemah dan malas, wal jubni wal bukhul, jauhkan kami dari sifat pengecut dan pelit, wa dhala'iddaini wa ghalabatir rijal, jauhkan kami dari dililit hutang dan dikuasai orang lain. La tada' lana dzamban illa ghafartah, pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, hutang piutang kami tolong kami melunasinya supaya kami bersih dari yang riba ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, yang lajang yang gadis ingin menikah temukan dengan jodoh yang soleh dan solihah. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit angkat penyakitnya, berikan kesembuhan untuk selamanya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat, ampunan, kasih sayang dan barokahmu ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina, berikan kami khususnya anak-anak kami ketakwaan, hidayah, selamatkan dari yang diharamkan Allah dan merasa diri cukup. Allahumma aghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak perlu mencari-cari yang haram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Akhirnya saya ucapkan selamat, barakallahu lakum, semoga Allah memberikan berkah kepada bapak ibu semuanya. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan.
hamba Allah yang lain Abdul Somad mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz Haji Abdul Somad SMA yang telah memberikan tausiah kepada kita bersama. Dan dapat kami beritahukan kepada seluruh jemaah bahwasanya nanti malam ba'da maghrib atau salat maghrib berjamaah, Al-Ustaz Haji Abdul Somad SMA akan menyampaikan tausiah juga atau tabligh akbar di Masjid As-Sa'adah Tanjung Alai atau Alai Mudio. Sekali lagi kami beritahukan kepada seluruh jemaah, selesai salat maghrib atau maghrib berjamaah, insyaallah Al-Ustaz akan memberikan tausiah atau tabligh akbar bertempat di Masjid As-Sa'adah Tanjung Alai atau di Alai Mudio. Terima kasih, kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.